Ya, terpaksa saya pakai perbandingan ya. Saya pakai perbandingan. Jadi kalau saya membandingkan Aceh, Poso, Papua, mana yang paling berat? Bagi saya Aceh. Karena connecting points-nya itu terlalu sedikit menurut saya. Saya ngalami ya, saya berada di sana, connecting points-nya itu tidak sebanyak yang ada di tahun-tahun 2002, 2003 dulu, bahkan istilahnya HP saya itu seringkali diakses scam gitu ya. Sekarang itu tidak terjadi, jadi komunikasinya itu tidak semasif dulu. Yang kedua, Poso karena pihak-pihak yang tidak masuk dalam kesepakatan damai, kelompok-kelompok kekerasan, teroris yang nggak ikut tanda tangan, itu malah lebih punya pengaruh dalam arti buruk ya, lebih menakutkan daripada yang tanda tangan, itu tantangan. Nah untuk Papua meskipun berat ya, mereka itu masih bicara, jadi itu nilai plus yang besar yang bagi saya perlu untuk dipahami sebagai goodwill ya, goodwill dari banyak pihak, karena kalau teman-teman datang ke Aceh hari ini, lalu teman-teman bilang saya mau melakukan A, jamin teman-teman nggak akan didengarkan. Lu siapa? Itu terjadi. Jadi kalau di Papua orang masih prasangka baiknya itu masih ada. Jadi itu secara sosiologis itu berbeda. Ini yang mungkin bagi saya untuk Papua resep apapun ya, silakan dicoba. Resep apapun saya serahkan kepada para pihak yang punya apa istilahnya resep yang jitu, silakan dicoba. Karena goodwill itu ada. Nah, yang saya merasa bahwa ini pekerjaan rumah besar itu Aceh dan Poso karena goodwill-nya tidak sebanyak yang di Papua, bahkan di level internasional. Jadi saya berani mengatakan begitu karena saya juga ngomong dengan para pihak itu ya, bahwa mereka merasa saya itu udah berdamai, kok saya ditinggalin gitu sama yang lebih muda, yang lebih energik, tapi mereka yang ambil rezeki gitu ya kurang lebih. Gitu ya. Yang tua-tua itu yang bahkan ada satu tokoh GAM yang juga melakukan apa tukang bom itu mengatakan begini, udahlah bang, kami ini yang tua sudahlah, kami sudah capek berkelahi, tapi yang muda inilah dirawatlah bang. Artinya harapan itu ada, cuma apakah sampai pada apa political establishment hari ini ya di Aceh, di Poso, nah, itu pertanyaan besar. Jadi saya tidak meremehkan Papua, tapi dibandingkan dengan ketiga hal itu, yang paling barat itu Aceh, yang kedua Poso, yang ketiga Papua. Demikian. Oke, terima kasih Bang Hendri. Nah, yang kuncinya adalah tadi yang berkali-kali disampaikan Bang Hendri adalah di Papua masih ada potensi karena bisa diajak berbicara. Nah, berikutnya juga masih ada pertanyaan juga dari Pasca UI, dari BNN 88 Kristi, BNN 8 Kristi. Seberapa besar peran kepemimpinan dalam penyelesaian konflik? Apakah konflik yang belum selesai karena belum ada sosok pemimpin yang berani? Mengingat Nelson Mandela sudah berhasil membawa Afrika Selatan, namun di beberapa negara tampaknya konflik belum selesai dan susah selesai. Gimana tanggapannya Bang Hendri? Silakan. Baik, saya sekalian baca chat yang lain ya. Bagi saya menarik ya untuk membuat perbandingan dengan beberapa negara. Ya mungkin untuk Afrika Selatan itu istimewa, dan itu juga saya selalu menyarankan kepada siapapun yang belajar resolusi konflik, pergilah ke Afrika Selatan untuk melihat betul realita ya, realita yang diwakili oleh Afrika Selatan. Tahun 2018 saya ke Afrika Selatan, saya ke Western Cape ya, waktu itu tentu Afrika Selatan sekarang sudah lebih baik daripada zaman Nelson Mandela. Tapi semiskin-miskinnya orang Indonesia, itu masih miskin kulit hitam di Afrika. Itu betul. Jadi ketika saya berkendara diantar teman dari bandara, lalu melintasi kota Cape Town, lalu ke suburbannya, itu masih ada rumah-rumah kardus yang kemudian dipakai sebagai satir di film District 9 itu ya, yang manusia jadi robot itu. Jadi betul itu bahwa sekian hektar isinya rumah-rumah kardus. Di Indonesia masih ada rumah kardus, tapi tidak semasif yang ada di Afrika Selatan. Jadi problem kulit hitam itu masih kuat ya. Jadi
apa yang dulu disuarakan oleh Nelson Mandela itu masih terjadi sampai sekarang. Tapi mereka beruntung punya tokoh sebesar Nelson Mandela yang menyarankan itu tidak balas dendam. Dan itu selalu saya tunggu juga untuk tokoh di Poso. Saya selalu tunggu juga tokoh di Aceh, dan saya selalu tunggu juga di Papua. Ada tokoh yang bilang jangan balas dendam, terbuka di depan publik. Nah, itu sebuah posisi moral yang sangat besar ya bagi saya. Saya beruntung saya melihat sendiri di Afrika Selatan apa yang diucapkan oleh Nelson Mandela dengan perumahan yang sangat menyedihkan. Ada juga rujukan ini soal Lebanon. Lebanon itu proksinya lebih banyak menurut saya. Artinya kalau dibandingkan dengan Aceh, Poso, Papua, tentu saja proksi ada ya, tapi di Lebanon lebih banyak. Jadi itu membuat kesulitan, dan saya tidak menyarankan untuk membuat perbandingan berdasarkan Lebanon. Jadi saya lebih menyarankan buat perbandingan dengan Irlandia Utara. Salah satu keberhasilan Irlandia Utara selain soal tokoh tadi, mereka bisa bikin pagar ya. Jadi bahwa masyarakat hidup tentram itu perlu pagar, itu common sense. Kalau pagarnya itu selalu digeser-geser gitu ya, di studinya Anthony Giddens ya, yang disebut dengan sense of security ya. Ada soal kepastian bahwa aturan itu nggak digeser-geser. Itu baru masyarakat bisa maju, bergerak maju. Tapi untuk Lebanon, peristiwa yang terakhir ini saja dengan meletusnya sebuah storage chemical ya, dan itu betul-betul karena itu neglect ya, negligence sebetulnya. Kalau orang bilang itu lalai yang luar biasa menaruh storage kok di dekat pemukiman, gitu istilahnya ya. Jadi titik kepercayaan terhadap pemerintah juga turun drastis. Jadi mungkin kalau untuk Afrika Selatan itu istimewa, yang Irlandia Utara itu tidak istimewa amat, istilahnya bisa lah tanpa orang hebat itu bisa, tapi Afrika Selatan memang perlu orang hebat. Tanpa itu pasti dendam, pasti. Kalau saya kok yakin ya, kalau tidak ada Nelson Mandela itu kulit hitam pasti balas dendam, dan mereka punya lebih dari cukup masa untuk menggalang perang ratusan tahun gitu ya, karena jumlahnya. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Hendri. Ini ada satu lagi yang cukup menarik, pertanyaan lagi dari BNN 8 Rosita. Ini terkait dengan budaya. Bagaimana tanggapan dari Bang Hendri ini kalau dalam penyelesaian konflik itu menggunakan pendekatan budaya. Dan ini Bu Rosita ini mencontohkan waktu penyelesaian kasus PK, Kepulauan PK itu menggunakan ain. Mungkin mudah-mudahan benar apa yang saya sampaikan. Benar, Kita saling Bapak. memiliki satu sama lain sebagai saudara, keluarga, sebagai pengikat. Gimana tanggapan Bang Hendri kalau pendekatan penyelesaian konflik itu menggunakan budaya? Oke, ini dengan kita juga chat ya di sini. Oke, ini menarik menurut saya. Kalau saya pakai Irlandia Utara sebagai materi diskusi kita ya, mungkin bisa diambil yang lain. Tapi keberhasilan Irlandia Utara itu mereka sadar betul bahwa identitas is politics. Full stop. Identitas itu politik, nggak usah diperhalus. Ya, identitas itu politik. Full stop. Nah, dengan kesadaran itu baru ada berbagai fasilitasi. Jadi saya menghindari mengatakan budaya itu eufemisme, menghindari jalan politik, nggak bisa. Jadi kalau pakai Irlandia Utara, jalan politik itu harus. Nah, isinya apa? Itu tergantung negosiasi tadi ya. Lagi-lagi kalau saya pakai Irlandia Utara di tahun 2003 nggak ada satupun yang percaya. Saya juga ngomong dengan beberapa diplomat, pakailah itu Irlandia Utara, nggak ada yang percaya sama saya waktu itu ya. Tapi saya sudah membayangkan bahwa bagi saya untuk jalan politiknya memang harus harus dicari. Apakah nanti mau pakai undang-undang otsus boleh pakai, tapi yang penting itu mencerminkan
sebetulnya suasana dari para pengambil keputusan atau tokoh yang memang berpengaruh. Termasuk soal label teroris, betul menurut saya tidak menolong, karena namanya label ya, mungkin maksudnya untuk memberi disinsentif, tapi pasti efeknya akan berbeda di lapangan. Jadi apa yang dikatakan di ruang tertentu mungkin diterima di pihak lain berbeda. Kurang lebih begitu. Oke, terima kasih Bang Hendri. Tadi ada yang raise hand, Bang Hendri Stephen. Silakan di unmute, Bang Hendri Stephen. Ya, terima kasih Mas Hendri. Saya ingin bertanya justru menarik relevansinya ke zaman saat ini ya. Ketika kemudian kita nggak terlalu tahu juga mana yang benar itu, karena kemudian ada media sosial gitu ya, post truth juga gitu. Yang benar yang mana, dan kemudian orang lebih percaya pada media. Nah, media juga kan punya frame-frame tertentu untuk ya memuja atau bahkan mendiskreditkan pihak-pihak tertentu gitu. Nah, ini apakah masih bisa dilakukan seperti yang bisa dilakukan di tahun 98? Ketika media di tahun 2000-an ke sini kan sudah semakin masif ya. Yang kita yang di Jakarta kadang kita dengar ada sesuatu yang di Poso gitu ya. Lalu kita menjadi marah. Nah, ini bagaimana, apakah bisa dilakukan? Terima kasih. Silakan Bang Hendri Simar untuk bisa langsung saja. Ya, ini kisah menarik, tapi saya masih argumen saya masih tetap bahwa kalau diurut ya, yang paling berat itu Aceh, yang kedua Poso, yang ketiga Papua. Jadi kalau justru karena connecting points paling rendah itu di Papua. Setelah tsunami, setelah sekian tahun, orang merasa bahwa tidak ada lagi agenda perdamaian. Jadi orang, udahlah, biar mereka sendiri. Ini resep yang berbahaya menurut saya, karena connecting point-nya menjadi sedikit saja terhubung dengan berbagai kelompok Indonesia. Nah, untuk media sosial menurut saya masih tetap yang sama tadi. Kalau tidak ada tokoh yang bisa berbicara atas nama mereka dengan segala kesulitannya. Ini kalau saya ambil contoh Papua begini, ini menarik karena orang ini baru saja meninggal. Saya cukup memahami orang ini sebagai yang sering meredam supaya tidak terjadi konflik terbuka antara pihak-pihak di Papua. Orang ini meninggal mungkin 4 tahun lalu ya. Nah, pertanyaan saya kepada orang ini adalah, kenapa di zaman media sosial suara dia masih didengar lebih efektif daripada Twitter, daripada misalnya Facebook ya. Jadi suara satu orang ini kok lebih didengar. Itu yang saya bahas tadi sebagai bahwa ada orang yang dipandang mewakili perasaan OAP, orang asli Papua. Jadi hal yang sama kita harus cari siapa orang yang mewakili perasaan orang Aceh, orang Takengon, orang Tamiang, orang Gayo. Begitu juga di Poso itu ada berbagai kelompok orang Pamona, orang Kaili. Siapa yang bisa mewakili perasaan mereka gitu. Jadi itu yang saya sebut sebagai agenda perdamaian. Kalau tidak ada, menurut saya betul media sosial menjadi lebih dominan. Itu kurang lebih. Ya, makasih. Oke. Bang Hendri, ini satu lagi ya pertanyaan dari chat ini menurut saya yang juga perlu disikapi, karena dari tadi jawaban Bang Hendri terkait dengan Papua rupanya menarik banyak pihak untuk menggali lebih dalam. Utamanya adalah mengenai isu-isu mengenai pemisahan Papua, mengenai referendum, terus kemudian juga ada dari yang PKN Dias, Oldi, ini juga menanyakan bagaimana dengan konflik yang terkait dengan OPM di sana, gitu kan. Dan kemudian juga pertanyaan yang sama terkait dengan penumpasan OPM oleh TNI, dan tadi sebenarnya sudah sebagian disinggung. Itu Bang Hendri, jadi ada konflik antara
konflik yang di Papua itu terkait dengan referendum. Monggo silakan. Tahun 2003 saya diajak ngomong oleh, saya panggil mereka teman-teman Sira. Jadi diskusinya kira-kira begini, Bang, dukung kita dong referendum, gitu ya. Jadi saya tidak memandang referendum itu buruk ya. Jadi tapi saya bilang begini, coba kamu bisa nggak kasih alasan kepada saya bahwa sesudah referendum yang kalah itu tidak membunuh yang menang. Kalau bisa kasih jaminan, saya dukung deh. Gitu. Nah itu menurut saya penting karena kadangkala referendum itu dianggap deus ex machina ya, obat skala obat. Menurut saya tidak ya. Referendum itu bukan obat, bahkan bisa menimbulkan masalah yang lebih besar. Apalagi kadangkala referendum itu diadakan dalam konteks perasaan yang takut. Coba teman-teman cek deh. Kecuali di Swiss ya. Swiss itu karena referendum pakai pos ya. Mereka nggak pernah referendum pakai internet. Saya tahu karena saya cukup lama di Swiss juga, kalau referendum itu mereka menerima surat, tidak pernah pakai internet, lalu si penerima surat itu akan cek gitu ya, cek atau tulis di dalam surat itu lalu diposkan. Dan juga tidak ada orang yang berusaha membongkar kotak pos itu, nggak ada. Jadi referendum mereka tidak memakai internet. Setahu saya, jadi itu masih dipakai. Tapi di lain tempat referendum seringkali dilaksanakan dalam situasi takut. Nah ini menjadi disinsentif untuk berdamai. Jadi saya tidak memandang referendum itu cara yang atau bahkan cara yang mujarab. Jadi kalau saya mengatakan jalan politik itu bukan referendum maksudnya, pasti bukan. Karena banyak sekali, apalagi kalau saya pakai istilah pakai Irlandia Utara, itu Irlandia Utara nggak pernah referendum. Dari mereka berkelahi tahun 68, 69 sampai sekarang. Pemilu ada, pilkada lokal ada, tapi referendum nggak ada. Karena mereka sendiri takut dengan hasilnya, bahwa perseteruan antara Ulster dan Gaelic ini akan malah mengeras gitu ya. Dan tadi saya kasih cerita sedikit mengenai Martin McGuinness, itu orang yang sangat takut dengan, bukan sangat khawatir bahwa identitas itu diwakili dengan senjata atau identitas itu diwakili dengan referendum. Jadi menurut dia ada sisi tanggung jawab terhadap tokohnya. Do your job gitu ya, bahkan istilahnya do your effing job gitu ya. Jadi kalau si tokoh yang dianggap tokoh itu nggak bekerja ya that's bad gitu ya. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang Hendri Thomas Simarmata yang sudah memberikan narasi begitu menarik sehingga menarik perhatian peserta atau viewer sampai dengan 84 orang pada kesempatan malam ini. Dan saya perlu sampaikan juga kepada viewer yang ada di grup ini, di Zoom sekarang ini, bahwa tulisan-tulisan menarik, ada yang ringan, ada yang berat, itu bisa dilihat di driarkara.id. driarkara.id. Logat Jawa saya terlalu kencang ya, tapi ya mudah-mudahan bisa diterima bahwa alamat itu bisa dicek dan bisa dilihat beberapa hal terkait dengan tulisan-tulisan dari upaya-upaya kami sebagai kelompok yang alumni STF Driarkara berusaha memberikan suluh atau memberikan beberapa petikan-petikan atau memberikan sumbangsi terhadap kemajuan Indonesia, utamanya menyambut 100 tahun Indonesia Merdeka di 2045 yang akan datang. Terima kasih banyak Bang Hendri, terima kasih banyak para viewer, utamanya juga saya perlu sebutkan dari Bapak Ibu dari Pasca Sarjana UI, dan juga rekan-rekan yang lain, baik rekan-rekan saya dari
sekolah yang dulu, juga dari rekan-rekan dari SF Bayangkara. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan untuk menutup bagian diskusi dan penyampaian materi ini, saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan bisa melanjutkan pekerjaan di